Danau Bukit Daeng. Halo guys, selamat datang di YouTube channelnya Ayuni Magis. Saya akan bercerita tentang pengalaman horor dari penjuru negeri sampai ke mancanegara, yang mana cerita ini mengandung sejarah, misteri, mitologi, kriminal, yang mana akan menghibur kalian semua dan pastinya membuat bulu kuduk kalian semua merinding. Nah, tidak usah berlama-lama, mari let's check it out. Kali ini cerita ini dikirim oleh salah seorang teman yang namanya mana samarannya Lila. Lila ini pada tahun 2014 dia merantau ke kota Batam. Si Lila ini merantau ke kota Batam, lalu dia berusaha mencari pekerjaan, dan kota Batam itu sendiri terkenal dengan industri dari penjuru negeri yang ada di Indonesia ini. Setelah mereka tamat dari SMA, dia pasti akan berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan di kota Batam. Setelah 2 minggu si Lila ini mencari-cari pekerjaan di kota Batam, Lila ini dapatlah panggilan pekerjaan dari salah satu PT besar yang ada di kota Batam. Nah, setelah itu, alhamdulillahnya Lila sampai diterima kerja di kota Batam. Nah, 3 bulan berlalu, yang dialami Lila berjalan sangat lancar dan tidak ada halangan. Dan setelah 3 bulan kemudian, Lila ini entah bagaimana dan apa sebabnya dia berhenti sejenak di Bukit Daeng. Ya, sedikit informasi, Bukit Daeng itu adalah salah satu akses utama untuk jalanan menuju ke PT dari kosan Lila ke tempat PT-nya, dan si Lila ini tinggal nih di Batu Haji, dan PT-nya itu terletak di Muka Kuning. Jadi pastinya Lila melewati Bukit Daeng itu setiap hari. Dan di samping Bukit Daeng sendiri terdapat sebuah danau, yang mana danau itu dilintasi oleh jalan raya. Jadi terpisah dua ya, danau itu yang awalnya satu, di tengahnya dibikin jalan, maka danau itu terpisah. Nah, si Lila ini tanpa sadar dia berhenti sejenak. Pas itu Lila dalam kondisi bisa dikata dia kurang fit lah, dan dia dapat jadwal bekerja di shift malam. Sedikit informasi lagi, maaf yang kata-kata saya pribadi. Informasi lagi, di PT tempat Lila bekerja itu yaitu shiftnya 2 shift, malam dan pagi. Yang mana kalau dia masuk pagi, dari jam 6.30 pagi sampai jam 6.30 malam dia bekerja untuk shift pagi, dan untuk shift malam sendiri itu dari jam 6.30 malam ya mulai masuk, pulangnya nanti jam 6.30 pagi lagi dia masuk pulang gitu kan. Nah, si Lila itu pada saat itu dia mendapatkan shift malam, yang mana pasti jam 6.30 dia udah masuk ke dalam PT gitu untuk pijat print. Tapi pada saat itu Lila memang sengaja
cepat datang ke PT, karena pada saat itu Lila ini tidak masak gitu, karena kurang enak badan maka dia tidak masak, jadi dia memutuskan untuk makanlah di PT. Di PT sendiri disediakan koperasi yang ada di sana tuh terdapat yang menjual makanan gitu kan. Nah, entah bagaimana ceritanya yang Lila ini berhenti sejenak di Bukit Daeng itu, dan dia melihat sebelah kan dari Bukit Daeng tersebut, dan dia melihat di sana di tengah danau itu terdapat sebuah kerajaan. Nah, di kerajaan itu yang Lila lihat kerajaan itu sangat megah ya, semua ornamen di dalam kerajaan itu sendiri terbuat dari emas gitu. Masyarakat di kerajaan itu sangat makmur, kerajaannya sendiri, pemerintahannya sendiri terlihat dari pandangan Lila sangat makmur. Dan kerajaan itu dijaga ketat oleh para penjaga dan dilengkapi dengan tombak. Kemudian di sekitaran pasar ini, di sekitaran kerajaan itu terdapat pasar di mana pada hari itu terjadi aktivitas jual beli dan kerajaan. Dan pasar itu sangatlah ramai, orang-orang di sana berbondong-bondong untuk jual beli, dan bisa dibilang sangat makmur lah, gimana bayangannya kan, makmur, sebuah kerajaan yang makmur, masyarakatnya juga pada happy-happy, dan di pandangan Lila ini berarah lagi ke sebelah sisi yang lain, dan si Lila ini mau lihat di tempat kerajaan itu ditumbuhi dengan pohon yang sangat subur dan buah-buahan yang subur, segar. Siapapun yang memandangnya pasti akan tergiur untuk mencicipi buah itu. Nah, kemudian si Lila ini melihat lagi, dia melihat sosok wanita yang sangat cantik, kulitnya putih, dia cantik, ayu, lembut. Di balik kelebutannya itu juga terdapat sosok yang bijaksana. Nah, dari segi pakaiannya yaitu berwarna coklat dan ada motif-motif di warna gold. Nah, kemudian ada aksesoris yang sepertinya lengkap atas milik si Lila itu. Kalau yang wanita itu adalah putri dari kerajaan tersebut. Nah, si Lila ini dia melihat lagi, nah, ya si yang wanita itu ternyata dari pinggang ke bawah wanita tersebut nggak punya kaki, melainkan ekor seperti ular. Nah, kata-katanya itu sekiranya ya. Jadi yang Lila lihat itu adalah kerajaan siluman ular. Oke. Nah, si Lila ini beralih lagi pandangannya semula melihat di pasar itu seperti aktivitas normal manusia, tetapi dia perhatikan lagi ternyata ada berbagai macam yang dia lihat, ada simbol ular, kerang, dan sapi, kerbau, kambing, dan juga beberapa yang seperti manusia. Nah, sontak si Lila ini tersadar dari apa yang dia lihat, kemudian dia melafazkan asma Allah dan dia berusaha keluar dari rayuan tersebut. Dan Lila ini menghidupkan motornya dengan istighfar di dalam dada, dia melajukan kendaraannya pelan-pelan sampailah dia sampai di PT. Dan waktu dia sampai di PT, itu pas-pasan saja, tidak seperti rencana awalnya Lila tadi ya. Sampai di PT, dia mulai berkemas
beres-beres lalu masuk ke dalam PT itu untuk bekerja. Nah, biasanya si Lila ini orangnya fokus dalam bekerja, dia tidak banyak bicara, dia fokus dalam bekerja, dan kalau misalnya ada teman dia di tempat dia bekerja itu bertanya, dia jawab, tapi dia tidak sensitif kali lah untuk bertanya-tanya. Tapi pada hari itu Lila ini menjadi orang yang gimana ya, ceria, suka ngobrol, pasti ada aja topik obrolannya terus. Karena Lila ini mengalihkan pikirannya dari kerajaan yang ia lihat sebelumnya itu. Nah, jalannya waktu sampai esoknya Lila sudah siap bekerja, tenang, dan dia pulang ke kosannya itu pasti kan melewati yang gitu dan ini, tetapi dia kayak biasa saja, dia fokus di mengendarai sepeda motornya. Ya, akhirnya jika cerita Bila ini sampai di rumah. Nah, di hari yang sama itu Bila kan nih bekerja lagi nih masuk malam. Nah, dia sampai di PT, dia memang dia cepat lagi datang ke PT karena dia mengejar sarapan di apa mak mengejar biar bisa makan di PT gitu kan kan. Nah, dia lihat di di kantin PT itu terdapat teman-temannya yang sudah banyak berkumpul mengobrol dengan begitu seriusnya sehingga menarik perhatian Mila ini. Mila datang ke kumpulan teman-teman yang masih ngobrol tadi dan dia menanyakan ada apa gerangan, kenapa nih ngumpul-ngumpul asik kali nih dia gitu kan. Nah, yang temannya itu salah satu dari teman ngumpul tadi bilang kalau bahwasannya pas kemarin 1 jam setelah kejadian Lila itu ada kejadian yang mana sebuah bimbar jatuh ke dalam danau yang dia lihat tadi, dan itu tuh di dalam bimbar itu semua total korbannya 6 orang, yang 5 penumpang, 1 supir, semuanya meninggal. Yang mana 3 orang ini karyawan PT, yang 2 orang itu ibu rumah tangga, yang 1 lagi yaitu supir, dan dia pun meninggal terbenam di dalam danau tersebut. Nah, dan si Lula ini mendengarkan itu dia shock gitu kan, shock. Tapi ini dia antara senang, bersyukur, sama dia sedih. Senang dan bersyukurnya ini karena dia terhindar dari rayuan penglihatan bagus yang dilihatkan oleh siluman ular dari kita tadi, dan sedihnya karena dia tidak bisa gitu. Kenapa orangnya itu mengalami hal buruk seperti itu gitu kan. Nah, kemudian setelah cerita dari 5 ranger tadi, kemudian adalah Kak Nunung juga bercerita, katanya 2 tahun yang lalu juga ada kesana kecelakaan yang mana itu karyawan di salah satu PT, dia laki-laki kan pulang kerja, masuk malam, pulangnya kan pagi itu rumah tangga masih ngantuk gitu, dan dia mengendarai sepeda motor. Kemudian di pas waktu itu juga hari gerimis yang pastinya jalanan itu pasti basah dan licin. Dia pas dia lewat di kita itu, dia ke kepleset motornya kepleset, jatuh. Pas dia jatuh ke arah jalan, datanglah lori atau bilang mobil besar itu yang rodanya 8 gandeng itulah, yang besar, pokoknya besar. Dan si pria ini jatuh ke dalam kolong lori itu, kemudian dia hancur, ditabraklah sama lori itu, hancur berkeping.
remuk lah, nggak ada bentuk yang karyawan tadi. Nah, kemudian si Kak Vero ya itu kan cerita dari Mbak Nenong tadi, dan Kak Vero juga bilang tentang bulan yang lalu juga terjadi kejadian yang disebut kecelakaan lagi. Ini bukan buat kecelakaan seperti biasa ya, yaitu kecelakaannya eh, di danau itu emang untuk para pemancing memang terkenal dengan spot yang dikata-kata apa ya, kata orang-orang pemancing itu kata kegulannya strike spot yang bagus lah, ikan sana banyak gitu. Nah, pada saat itu ada 6 orang pemancing yang datang sana berombongan. Dia pergi aktivitas biasa memancing dari pagi sampai sore. Nah, karena itu dari pagi pada hari itu ikan setiap dia melemparkan ikan ke dalam danau pasti dapat ikan terus. Jadi kayak mana ya, membuat orang itu kayak candu gitu. Jadi dia fokusnya mancing, mancing aja. Lempar tempat, lempar umpan, lompat ikan, lempar umpan, lempar ikan. Jadi dia itu bersemangat lah intinya seperti itu, fokus kan. Jadi tanpa sadar ada salah seorang yang namanya Andi menghilang misterius pada saat itu. Gimana ya? Pas udah hari sudah jam 6 sore, jadi orang ini mau pulang-pulang nih beres-beres sekarang, dia mau pulang. Dan teman si anak ini bingung, Andi, kalian apa Andi nggak? Andi ada di samping ini, tapi kok dia pergi nggak bilang-bilang ya? Kok dia hilang aja, nggak tahu kemana gitu kan? Dan orang dilihat lagi barang-barang Andi seperti peralatan mancing, seperti alat pancingnya, dan motornya, sendalnya, tetap hidup, dan ember semuanya itu tetap utuh. Tapi si Andi ini tidak ada di tempat, kan? Dan orang ini akhirnya cemas, campur gimana ya, ada campur aduk lah pada saat itu, kan? Dan teman-teman yang memancing juga mencari sekitaran danau bersorak-sorak sampai kalau nggak salah kata Mbak Vera katanya sampai jam 6 barulah orang itu keluar, karena kalau misalnya lewat dari jam 6 kan nggak ada lagi cahaya masuk di sana kan. Nah, dua orang itu dia dia itu inisiatif itu ke tempat rumahnya Andi, keluarganya Andi, tapi Andi memang belum pulang dan lantas sepakat untuk melakukan polisi. Besok harinya tim SAR datanglah untuk membantu orang-orang pemancing itu menelusuri sekitaran danau, dan hasilnya nihil. Sampai saat ini Andi tidak ditemukan bagaimana mayatnya atau apapun yang mengarah kepada dia tidak ada ditemukan sedikit pun. Nah, itu cerita yang dari Mbak Nunung. Kemudian pernah juga yang cerita ini Kak Musti, dia juga bilang kalau pada meminta mungkin cerita dari ibunya, berhubung Kak Vivi ini emang orang asli di tempat. Kak Vivi ini emang asli orang dari Batam ini, jadi dia dapat cerita dari orang tuanya. Jadi waktu itu teman dari ini ibunya Kak Vivi ini kan dulu udah ada juga di PT, udah main lama juga lah, berada di masuk PT, udah lumayan lama juga lah buka di Batam gitu kan. Nah, si ini nih temannya ibu Kak Vivi ini kan bisa gimana ya, dibilang masih cinta-cinta monyet gitu. Kalau zaman dulu kan masuk PT itu ijazah nggak wajib minimal SMA, SMP, SD masih bisa masuk gitu kan. Ini masih muda-muda belia lah, di pacaran, orang ke pacaran, tempat waktu dulu itu di Danau Daeng itu tempat spot pacaran lah.
jalan-jalan sore gitu kan. Nah, yang temannya Ibu Vivi ini entah bagaimana eh, dia berantem di sana, lalu entah hasutan-hasutan dari apa sampai-sampai yang temannya Ibu Vivi ini melihat dan mendengar ada yang memanggil dia bilang waktu itu orang tuanya yang memanggil dengan marah-marah dan dia yang teman Ibu Vivi ini lari gitu kan. Dan yang anehnya cowok dari Ibu Vivi ini oh, melompat ke tengah danau sam melompat ke tengah danau dan tidak pernah kembali lagi. Setelah itu 2 minggu setelah kejadian pacarnya teman Ibu Vivi ini melompat ke danau, mayatnya ditemukan dan suatu saat ini apa temannya Ibu Vivi itu trauma dan akhirnya dia pindah rantau ke Kalibata. Nah, jadi sudah banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di titik lain sendiri. Memang bukti kayak itu dibilang orang dan orang-orang yang bisa melihat atau indigo memang bukti dari itu yang angker. Kalau misalnya kita lewat di sana tidak dan kalau tidak fokus, ada masalah, gitu atau gimana pasti orang-orang yang dilihat di sana dengan keadaan kayak itu pasti ditarik gitu. Dan di bukti barang itu sendiri setiap bulan pasti meminta timbat ada saja yang kejadian di sana. Dan kalau nggak salah ya, ini bukan cerita dari bulan. Pada tahun 2023 ada karyawan PT dari Jawa dan dia itu apa namanya tuh seminggu atau 2 minggu ini mau nikah ke kampung dia meninggal dan itu dia eh, tabrakan pas di gunung dalam itu sendiri dia tabrakan dengan mimbar yang mana mimbar itu oleng pas dia lewat nih mimbar dia lewat dan mimbar tuh oleng menimpa dia dan dia si cewek ini langsung meninggal di tempat dengan patah dan dia percaya sama adiknya kritis dibawa ke rumah sakit tapi aku nggak tahu sih cerita detailnya apakah adiknya sedikit atau enggak. Jadi memang Bukit Dahlan sendiri aku pulang lagi Bukit Dahlan sendiri memang terkenal dengan keangkerannya. Oke, baiklah itu cerita dari Titi. Semoga penyampaian aku bisa dimengerti dan dipahami. Maaf ya, karena ya kan aku memang ini konten, tapi ini udah lama nggak konten lagi, udah lama nggak konten, karena gimana ya, kesibukan dan kurang konsisten kali. Jadi aku untuk konten ini masih tahap belajar. Jika ada kesalahan dalam dan penyampaian di komen karena aku belajar, kita sama-sama belajar. Dan satu lagi, jika ada teman-teman yang mempunyai pengalaman motor, silahkan kirimkan ke emailku yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih. Bye.